Jadi ada kabar buruk yang kemungkinan bisa menjadi lebih buruk lagi suatu saat. Kemungkinan. Dimana Xiaomi yang kita tahu salah satu perusahaan teknologi dengan pengaruh besar di pasar HP Android, sekarang di-ban sama Amerika Serikat. Banned dalam artian masih yang aman buat sekarang. Banned aman kayak gimana yang gue maksud? Yuk kita bahas. Oke, habis di PC produksi smartphone Huawei yang terancam bangkrut karena di blacklist Amerika Serikat, sekarang giliran produsen satu negaranya, yang lain nyusul yaitu Xiaomi. Sekarang Xiaomi masuk daftar hitamnya Amerika Serikat karena pemerintahan Amerika Serikat yang dipimpin Donald Trump masukin beberapa perusahaan Cina lain ke daftar hitam, yang salah satunya ada Xiaomi. Sebagai informasi, Joe Biden yang udah resmi terpilih sebagai presiden 2021 ngegantiin Donald Trump baru bakal dilantik besok, tanggal 20 Januari. Jadi di detik-detik terakhir, Donald Trump kayak sempet-sempetin gitu, ngebanet atau ngelakuin apa yang pengen dia lakuin. Pertanyaannya, dengan masuknya Xiaomi ke daftar blacklist Amerika Serikat, apakah nanti HP-HP Xiaomi nggak bakal bisa pakai chipset buatan Qualcomm sama MediaTek? Sebelum tahu jawabannya, kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Oke, Donald Trump masukin Xiaomi ke daftar blacklist Amerika Serikat dengan alasan yang mirip dengan pembanetan Huawei. Dia nganggap kalau Xiaomi bekerja buat militer Cina supaya bisa melakukan operasi yang sama Donald Trump dianggap bisa ngebahayain negara dia. Xiaomi bahkan dicap sebagai perusahaan militer komunis Cina oleh Trump. Tentunya dia punya pertimbangan sendirilah kenapa sampai harus ngelakuin itu. Salah satunya yang paling utama adalah buat ngamanin negara dia dari ancaman. Ada 8 perusahaan tambahan yang masuk daftar hitam Amerika Serikat selain Xiaomi. Yang mana ke-9 perusahaan tersebut bakal kesulitan buat ngedapetin investasi yang sumbernya dari perusahaan-perusahaan atau investor Amerika Serikat setelah kebijakan atas banned ini mulai berlaku. Kebijakan yang dimaksud bakal mulai diberlakukan 11 November nanti di tahun ini. Dan terpaksa mau nggak mau calon investor harus ngenunda rencana mereka buat nanemin duit ke Xiaomi. Dan yang udah nanemin harus melakukan yang namanya divestasi, alias narik atau ngurangin aset mereka di Xiaomi, entah itu dijual atau digimanain. Tapi itu kalau Joe Biden bakal nerusin. Ada kemungkinan Xiaomi selamat dari ancaman banned total, bahkan termasuk buat Huawei sekalipun. Ancaman itu ngehantuin Xiaomi karena sekarang yang jadi presiden masih Donald Trump sampai jam 11 besok pagi. Sebagai informasi, Xiaomi sendiri sekarang jadi perusahaan pembuat ponsel dengan market share tertinggi ketiga setelah Samsung dan Huawei. Buat yang belum paham, market share itu pangsa pasar. Kayak seberapa gede sih pasar di dunia yang udah mereka dominasi dengan produk buatan mereka. Sederhananya seberapa gede gitu, persentase pasar yang udah mereka kuasain di seluruh dunia. Kalau di Indonesia, ya kita tahu sendirilah. Amerika Serikat yang masih dikuasai oleh Donald Trump kemarin emang lagi gencar-gencarnya pengen punya pemisah dengan Cina supaya nggak berketergantungan sama Cina dan lepas dari sesuatu yang dia anggap sebagai ancaman. Tapi anehnya, dari sekian banyak daftar perusahaan yang masuk blacklist, cuman Xiaomi yang berasal dari industri teknologi smartphone. Sisanya perusahaan penerbangan, bahan kimia, infrastruktur, dan lain-lain. Oke, buat jawaban akan pertanyaan apakah Xiaomi masih aman make chipset Qualcomm Snapdragon sama Android, jawabannya adalah iya. Karena blacklist buat Xiaomi itu bukan entity list, tapi blacklist yang dikeluarin Departemen Keamanan Negara. Sementara banned entity list itu dikeluarin oleh Kementerian Perdagangan Amerika Serikat. Dimana kalau ada perusahaan yang kena blacklist jenis tersebut, maka perusahaan Amerika Serikat dilarang mengekspor teknologi ke perusahaan yang telah dicekal. Kalau Xiaomi, dia masih bisa pakai teknologi buatan Amerika Serikat, termasuk pakai chipset Qualcomm dan Android. Intinya, kalau Huawei, dia udah masuk semua daftar blacklist. Di blacklist yang sama dengan Xiaomi, Huawei juga ada. Mereka nggak bisa dapat investasi dari perusahaan asal Amerika Serikat. Kalau buat Huawei kemarin, oke lah. Ada kasus berbelit yang kompleks kalau gue jelasin. Tapi buat kasus Xiaomi kali ini, alasannya maksa sih menurut gue. Entah kenapa gue berpikir ujung-ujungnya blacklist Xiaomi ini disiapin buat bikin Xiaomi itu supaya masuk juga ke jurang entity list. Yang mana dengan demikian, maka Xiaomi ke depan 100% nggak bisa transaksi atau ngejalin hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Oke, sekarang gimana tanggapan dari Xiaomi? Karena nggak ada bukti soal mereka yang terlibat sebagai alat militernya Cina,
Xiaomi jelas ngebantah dan bilang kalau mereka nggak seperti apa yang dituduhkan USA alias Amerika Serikat. Lewat keterangan resmi yang mereka publish ke blog sama akun Twitternya, Xiaomi menegaskan bahwa mereka nggak memiliki, dikendalikan, atau terkait dengan militer Cina. Dan juga bukan perusahaan militer milik komunis Cina. Sekalian, Xiaomi juga bilang kalau mereka selalu menaati hukum, operasi, dan regulasi yang ditetapkan oleh negara tempat mereka berbisnis. Terlepas dari tuduhan militer, gue yakin orang-orang banyak yang nganggep kalau Amerika Serikat kalah bersaing sama Cina dari sektor perdagangan. Terus pakai cara kotor buat bisa ngunggulin balik. Tapi gue juga berpikir demikian sih. Soalnya ini AS masukin Xiaomi ke daftar blacklist nggak lama setelah Xiaomi sukses ngegeser posisi salah satu perusahaan teknologi Amerika Serikat, yaitu Apple. Kalau gue lihat-lihat, jadinya Amerika Serikat seakan-akan kayak nge-cheat. Tapi bukan dari sisi teknologi keseluruhan juga, soalnya mereka masih punya AMD sama Intel, yang pengaruhnya gede luar biasa, buat semua dunia, termasuk ke Cina juga. Mereka kalah saing dari beberapa sektor termasuk sektor perdagangan. Intinya Donald Trump tuh kayak nggak pengen Cina ngedominasi pasaran pakai produk mereka. Tapi blacklist yang nimpa Xiaomi sekarang impact-nya udah fatal sih. Soalnya investor utama Xiaomi sendiri berasal dari Amerika Serikat. Setelah Trump masukin Xiaomi ke blacklist militer atau NDAA, harga saham Xiaomi langsung anjlok 9% di bursa Hong Kong. Tapi terlepas dari permasalahan itu, Xiaomi masih aman buat menggunakan teknologi atau pasukan komponen dari Amerika Serikat kayak chipset, lisensi Android, dan lain-lain. Yang jadi problem buat mereka adalah para investor USA harus segera mencabut atau menarik investasi mereka sebelum masuk 11 November 2021. Tapi kemungkinan besar Joe Biden bakal menghapus blacklist ini. Semoga aja. Kan ribet kalau blacklist Xiaomi diterusin sampai ke titik entity list tadi. Semoga masalah kelar dan dunia perbisnisan teknologi lancar jaya. Intinya semoga Pak Joe Biden nggak ngelakuin yang aneh-aneh dan nyeleneh kayak Donald. Intinya buat sekarang aman. Tapi gimana kelanjutan nasibnya Xiaomi, kita harus nunggu kebijakan yang bakal ditetapin Presiden baru Amerika Serikat, yaitu Joe Biden, yang beberapa jam lagi siap ngegantiin Lord Trump. Sekarang jadi tahun yang buruk sih buat dia. Udah lengser dari jabatan, dia juga dibanet di mana-mana, Twitter, Facebook, bahkan sampai channel YouTube-nya dia juga kena suspend sama Google. Tapi tenang aja, keputusan Donald Trump yang egois nggak bakal berlanjut. Semoga. Kita belum tahu apa yang bakal dilakuin sama Joe Biden buat mengelola negara terbesar ketiga di dunia itu. Jadi semoga bermanfaat aja apa yang gue sampein tadi. Sampai ketemu di konten Tech Ngedain berikutnya.